Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambung rasa buat kita semua. Jadi sini saya mau ceritakan sedikit tentang lelaku saya yang terdahulu. Jadi dulu saya mempelajari tentang pengetahuan kejawen, yang mana lelaku ini kita berpuasa. Yang pertama kita itu puasa weton atau memperingati hari kelahiran kita secara adat Jawa dengan menyediakan seperti bubur merah, bubur putih dan sebagainya gitu. Dengan tujuan kita bisa bertemu dengan saudara atau sedulur kita yang papat, atau sedulur papat kalau orang Jawa bilang. Karena kalau dengan sering kita tirakati sesuai dengan pembimbing saya dulu, nanti dia akan lama kelamaan, nanti dia udah akrab sama kita, dia nanti akan berwujud seperti mirip sama kita gitu. Makanya diperintahkan sama saya, misalkan kita mau beraktivitas, mau melakukan apapun, kita ngomong di dalam hati, sedulur papatku, aku mau kerja, tolong dibantu supaya dipermudah. Lalu kita langsung menjawab lagi di batin, ya udah, semua akan aman-aman aja. Kurang lebih seperti itu bang. Ya jadi mungkin sedikit seperti itulah bang pengalaman kejawen kemarin saya yang dulu. Cuman memang segalanya saya lakukan dengan rasa obsesi yang sangat besar. Makanya mungkin sampai sekarang pun saya belum bisa berjumpa gitu. Dan setelah saya kenal DN ini atau jikir nafas, saya sadar bahwasannya langkah saya ini salah. Makanya di sini saya minta penjelasan dan pengarahan dari Bang Andi. Kurang lebih seperti itu. Mohon pencerahannya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai pengalaman Pak Eka yang mengenai sedulur papat bicara dengan sedulurnya ya, saya jujur aja saya kurang paham karena saya juga bukan orang Jawa, jadi saya nggak paham, saya nggak pernah belajar yang begituan. Dan saya juga nggak berani menyalahkan gimana karena saya belum mendalami, jadi saya nggak tahu salah dan benarnya ya. Cuman sepengetahuan saya kalau kita bertemu dengan diri sendiri, wujudnya sama, rupanya sama, itu bukan sedulur ya, bukan saudara kita kalau sepengetahuan saya. Jadi itu apa bang? Itu jin korin ya. Jadi kalau kita sering ngobrol dengan dia, ya itu bahaya, namanya jin ya kan. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita terlalu sering mendengarkan bisikannya, disuruh ini disuruh itu. Kadang disitulah tipu daya setan itu halus kadang. Jadi daripada kita belajar berbicara dengan sedulur kita, lebih enak kita belajar bicara kepada Allah ya. Ayatnya sudah ada itu, sangat jelas ayatnya di Al-Quran. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 51 ya. Di situ Allah bilang, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu, dengan dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendakinya. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi kalau kita mau pahami ayat ini, di situ Allah nggak bilang nabi, nggak bilang rasul, Allah bilang manusia ya.
Jadi kalau Allah bilang manusia, kita ini manusia nggak? Manusia bang. Ya kalau kita manusia berarti punya kesempatan yang sama. Ya, punya kesempatan yang sama. Berarti bisa bang kita berbicara sama Allah? Bisa. Tapi ada 3 syarat. Ada 3 cara. Yang pertama melalui wahyu. Kalau para nabi, rasul itu dibilang wahyu. Kalau kita manusia biasa itu dibilang ilham. Sengaja itu para ulama membedakan biar nggak ada orang yang ngaku-ngaku dapat wahyu. Karena kalau dibilang aku dapat wahyu, ngaku nabi kita nanti, ya kan? Bahaya itu. Jadi kalau kita ilham namanya. Ya. Jadi apa wahyu ini apakah hanya turun kepada nabi dan rasul saja? Manusia biasa nggak ada turun wahyu. Nah ini kita kalau kita bahas panjang ini memang, tapi bagus juga kita gali lagi kan. Lebah saja diwahyukan. Cari ayatnya, ada di situ makna yang berbunyi lebah itu Allah wahyukan. Carilah rumah-rumah yang dibangun oleh manusia. Buatlah sarang. Di situ ada itu. Lebah Allah beri wahyu. Lalu siapa lagi? Ibu Musa. Ibu Musa Allah beri wahyu. Susuilah Musa sampai kenyang. Udah kenyang baru hanyutkan ke sungai, ya kan? Sebelum dibuang ke sungai disusui dulu. Perintahnya itu. Ya. Jadi itu satu wahyu. Kalau kita mau kaji lagi makna wahyu atau ilham ini, macam mana ketika Ibu Musa itu diberi wahyu? Apakah turun malaikat, langsung malaikat tuh ngomong sama Ibu Musa, Ibu Nabi Musa? Ya kan? Ilustrasinya seperti apa? Jadi sepengetahuan saya yang dikatakan wahyu itu adalah dorongan atau perintah. Dihujamkan langsung di hati kita, kita seperti ada perintah untuk melakukan sesuatu. Itu namanya wahyu. Ya. Itu satu, yang cara Allah berbicara langsung Allah hujam di hati kita. Yang kedua, Allah bilang di belakang tabir. Nah, di belakang tabir ini bisa jadi dalam bentuk peristiwa, ya. Bisa juga melalui Al-Quran. Al-Quran itu kan kalam-kalam Allah. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, tapi melalui Al-Quran. Jadi ketika kadang kita baca Al-Quran itu kok kena ya ayatnya sama kehidupan kita. Ketika kita baca seolah-olah Allah nih sedang berbicara sama saya, ini kena nih ayatnya sama saya. Nah itu namanya Allah juga sedang berbicara. Ya. Lantas contoh yang ketiga bang, yang dibilang utusan. Utusan itu bisa siapa saja. Ya. Banyak kita bilang, misalkan kita susah nih ya. Kita susah, tiba-tiba ada teman kita yang bantu, tertolong kita sama teman kita yang bantu itu, kita langsung apa kita bilang? Engkaulah malaikat penyelamatku, kalau nggak ada engkau mungkin aku sudah nggak tahu lagi mau bagaimana. Itu maknanya utusan itu. Ya, malaikat itu simbol. Jadi bisa siapa saja. Contoh macam sering diskusi, waduh saya kena peluru nyasar bang, kena saya bang, itu juga utusan. Salah satu contoh utusan. Orang lain ngomong, tapi kita nggak lihat orang yang ngomong. Kita lihat ini pesan Allah untuk saya ini, tapi perantaranya makhluknya ini. Siapa perantaranya, utusannya? Teman kita. Kita ngobrol, tiba-tiba kena bang saya bang. Tembus ke jantung saya bang, ke hati saya bang, kok pas kali ini. Nah itu namanya Allah sedang berbicara. Sering terjadi dan kita kadang nggak paham ya. Jadi tiga cara itu.
Nah, mungkin kita yang nomor 3 melalui utusan, mungkin kita dengar khutbah, ada dai penceramah yang berceramah, terus isi ceramahnya itu kena sama kita, seolah-olah aduh saya ditegur ini, kena kali itu sama saya. Nah, itu namanya Allah berbicara melalui utusan. Ya, yang nomor 2 melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup. Banyak kita kejadian-kejadian dalam hidup, ya kan. Kita bisa membaca alam, membaca semesta. Di situ juga banyak kalam-kalam Allah. Nah, yang wahyu inilah yang nomor 1 inilah yang harus kita belajar, ya. Ini hampir mirip tadi dengan Pak Eka. Pak Eka berbicara dengan diri sendiri melalui sedulurnya. Coba itu diganti. Jadi ganti gimana bang? Kita langsung aja ngobrol sama Allah. Apa bisa bang? Bisa. Asalkan kita latih DN-nya. Ya. Jadi bagaimana itu? Di level 1 itu kalau kita kuasai, kita bisa ngobrol sama Allah. Karena di level 1 kita di situ bisa membedakan siapa yang bernapas dan siapa yang dinapaskan, ya. Karena di situ ada pemisahan. Bukan aku yang bernapas, ternyata Allah lah yang menapaskanku. Apalagi contohnya ketika kita tidur. Kalau orang tidur bernapas enggak? Orang tidur itu bukan bernapas. Yang bernapas itu orang lari. Kita sedang lari itu kan, pasti kita ikutin nafas kita, ikut kencang itu, menarik nafas kita. Tapi kalau orang tidur itu dinafaskan, karena kita nggak tahu apa-apa lagi, tapi nafas jalan terus. Disitulah bukti bahwa ada di situ kehendak Allah, ya. Nah, bagi kita yang sudah mendalami zikir nafas, di situ kita akan lebih peka membaca kalam-kalam Allah, mendengar kalam-kalam Allah yang langsung dihujamkan di hati kita. Ya. Satu, kita latih dengan zikir nafas. Di situ kita akan paham mana yang kehendak diriku, mana yang kehendak Allah. Itu satu. Metode yang lain ada di patrap gerak, baik gerak rasa, baik patrap tongkat, yang lebih ekstrimnya lagi patrap lapangan. Nah, itu lebih ekstrim, itu lebih cepat peka kita. Ketika kita sudah menguasai daya, di situ kita akan paham kalam-kalam Allah, ya. Nah, sama ini yang kayak kita ngobrol tiap hari di grup itu, coba diperhatikan, dipelajari. Ketika kita nimbrung, saut menyaut dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, kadang lagi asik itu kan, sampai ribuan chattingan itu ya kan, kencang kali itu. Nah, tapi itu nggak semua murni, banyak juga tersisip nafsu yang nulis itu, bukan karena kehendak Allah yang nulis. Kadang ingin tampil, ya kan, ingin pandang, ingin dipandang, ingin didengar, macam-macam. Kadang ingin menunjukkan kita ini bisa, kita ini pintar, ya kan. Nafsu yang main. Nah, di situ sebenarnya kita bisa membaca mana kehendakku, mana kehendak Allah. Ya. Nah, di situ harus on kesadaran jiwa kita. Nah, nanti kalau memang betul kita sudah peka kesadaran jiwa ini, kita bisa membaca, bisa mendengar. Keluar rumah ada dayanya nggak? Gitu. Jadi kalau kita mau ngomong tentang yang seperti Ibu Musa diwahyukan, itu kan dengan dorongan, dengan perintah, dengan dorongan, dengan daya Allah. Udah kalang kabut dia dikejar tentara Firaun, mau dibunuh Firaun. Musa kecil itu mau dibunuh. Akhirnya dia tergerak hatinya ingin menyelamatkan, ya kan? Turun perintah,
dihujamkan langsung ke hati Ibu Musa. Ya, di situ berbicara Allah itu. Jadi Allah berbicara itu di mana? Di jiwa. Ya, tempatnya hati. Ya. Sebenarnya di situ kan ada juga ayat yang lain. Kamilah yang mengilhamkan jalan ketakwaan dan kamilah yang mengilhamkan jalan kefasikan. Ada ayatnya itu. Jadi makna ilham di sini perintah, dorongan. Ya. Apabila kita paham dayanya itu, kita bisa ngobrol sama Allah. Tahu kita disuruh apa oleh Allah. Ya kan? Makanya seperti teman-teman ketika telepon saya, chattingan saya dengan saya, kadang saya nggak jawab. Karena apa? Saya ngikut perintah. Ya Allah, aku jawab nggak ya Allah? Kalau Allah bilang jangan, ya sudah saya nggak angkat telepon itu. Ini ada yang tanya, ya Allah, aku jawab nggak? Nggak usah kata Allah. Ya sudah, saya nggak jawab. Tapi kalau memang ada perintah, dia bilang jawab itu, ada yang nanya itu, jawab. Sibuk kayak manapun ya saya akan gelisah kalau saya belum menjalankan perintahnya itu. Terdorong. Ya sama juga macam tadi nih. Disuruh tanya dulu kan, tanya dulu, pancing dulu. Baru turun dayanya. Saya bisa jawab. Nah, jadi kita yang namanya mengenal diri, mengenal Allah, ya harus bisa bicara sama Allah. Ya. Tapi syaratnya 3 tadi itu. Ya. Jadi Ibu Musa bukan nabi, tapi kok bisa dapat wahyu, kok bisa dapat perintah. Ya. Lebah, binatang saja kok bisa. Ya kan? Nah, kita pun bisa. Asalkan kita paham. Kita bisa kenal, jangan pula nanti disuruh ini disuruh itu, nyatanya jin korin pula yang suruh. Main ikut-ikut pula kita. Hancurlah. Ya. Jadi ciri yang dari Allah dan bukan dari Allah. Kalau yang seperti saudara goib kita yang menyerupai diri kita itu jin korin. Itu ada suara dia. Ya, ada suara di dalam kepala kita, dia ngomong itu. Ya. Tapi kalau yang wahyu tadi, ilham tadi, yang dihujamkan langsung di hati kita itu nggak ada suara, tapi kita paham perintahnya. Itu bedanya dia. Ya susah juga membedain kalau kita belum kenal. Harus kita kenali terus, ya kan? Makanya dalam kehidupan tuh harus kita baca, kita praktekkan, kita sering-sering explore ya. Ya contoh gini lah. Istri saya ngajak ke rumah paman saya nih. Ayo kita ke rumah paman. Tapi hati saya berat. Dilarang itu, kayak nggak usah ke sana. Saya tanya dulu sama Allah, ya Allah, nih istri ngajak keluar ini, pergi nggak? Nggak usah kata Allah. Ya kan, berat dorongannya itu, perintahnya jangan keluar rumah. Akhirnya mulai merajuk istri saya karena nggak mau dianterin. Akhirnya karena daripada berantem ya kan, ikut juga lah saya anterin. Begitu saya anterin, ternyata benar. Apa yang terjadi? Paman saya itu nggak ada di rumah, capek-capek aja kami datang, rupanya orangnya nggak ada di rumah, dan kami pun nggak ada telepon sebelumnya. Berarti kan dari rumah tadi sudah ada itu pemberitahuan dari Allah, jangan keluar, sia-sia aja kamu keluar. Ya, yang hal-hal seperti itu kan kalam itu sebenarnya. Yang begitu-begitu harus kita pelajari, harus kita baca ya kan. Apalagi contoh yang lain, banyak lah contoh yang lain. Sama juga saya ingin istri aja jalan-jalan. Ayolah kita jalan-jalan sore. Ayo udah,
mandilah, saya bilang. Udah mandi, udah dandan, udah rapi-rapi, tiba-tiba sudah keluar, sudah kunci pintu. Begitu kunci pintu ada perintah, jangan keluar rumah. Akhirnya saya nggak mau, saya keluar. Merajuk istri saya, udah rapi-rapi nggak jadi keluar kan. Tapi ya saya karena udah semakin hafal di situ, saya takut. Kalau dia udah kasih perintah ini nggak boleh kita langgar, celaka kita nanti. Akhirnya saya nggak keluar rumah. Begitu saya nggak keluar rumah, ternyata benar tempo 5 menit ada tamu yang datang ke rumah saya. Ya kan? Andai kata kami tadi keluar, sayang itu, kasihan itu, tamu jauh datang, kami di luar. Jadi memang itu perintah Allah itu, jangan keluar rumah. Dan saya nggak pernah tahu bahwa tamu itu akan datang, saya awalnya nggak tahu. Cuman dikasih perintah jangan keluar rumah, itu aja. Jadi itulah bedanya ilham dengan firasat. Firasat itu dikasih tahu sebelum kejadian. Tapi kalau ilham, kita nggak pernah tahu bakal terjadi apa. Tapi kalau kita ikuti, benar kita kan gitu. Nah, itu contoh-contoh kita berbicara dengan Allah. Nah, kalau kita sudah terinstal zikir nafas ini, kita sudah kuasai segala sesuatunya, tinggal nanya. Ya Allah, bingung ya Allah, bagaimana ya Allah. Itu ada nanti turun perintah di diri kita, lakukan ini, lakukan itu. Dan kita sangat peka, kita sangat paham bahwa ini memang sudah Allah yang suruh ini. Ya kan? Memang Allah yang suruh. Nah, yang seperti itulah kita belajarlah, langsunglah kepada Allah. Nggak usah lagi kita belajar yang istilahnya masih samar-samar. Kita berpatokan Al-Quran aja. Jadi Al-Quran udah jelas itu. Ya kan? Enak hidupnya. Kalau kita, ya Allah, sempit kali rezekiku ya Allah, masuk angin nih dompetku, nggak ada duit ya Allah. Ya kan? Gimana biar dapat rezeki ya Allah? Nanti ada tuh perintah tuh, kamu begini, kamu begini. Yang penting jalankan dulu perintahnya itu. Ya kan? Enak hidup kita, enjoy kalau kita itu paham perintah tadi. Makanya zikir nafas, patrap itu nanti ke situ arahnya. Di level 1 kita paham daya, paham siapa yang menafaskan, kehendak siapa, ya kan. Jadi Allah berbicara itu dengan rasa. Kita hanya tahu rasanya, tapi nggak bisa langsung paham kita. Hanya Allah beri rasa, langsung kita paham. Oh disuruh ini, oh disuruh itu. Dan dalam kehidupan itu semua orang pasti mengalami, cuman dia nggak paham itu Allah sedang berbicara. Ya kan? Apa bang contoh-contoh dalam kehidupan bahwa Allah tiap hari berbicara? Ya contohnya Allah memberi rasa lapar, memberi rasa haus, memberi rasa sakit perut. Ya kan? Allah ngomong dengan rasa itu. Ya kan? Dibikinnya sakit perut kita kan. Aduh, udah bunyi-bunyi perutku. Berarti perintahnya apa? Udah kriuk-kriuk perut kita kan. Oh, berarti satu bunyi ada rasa lapar. Allah kasih dulu rasa lapar. Begitu kita rasakan lapar, masih juga kita sibuk kerja kan. Terakhir dibikin sakit perut kita. Kalau belum makan masih sakit lah perut itu. Itu juga rasa dari Allah itu. Allah bicara, udah waktunya kau makan sekarang. Kalau kau tubuhmu membutuhkan makanan, sekarang waktu untuk makan. Tinggalkan semuanya, makan dulu kamu. Akhirnya kita mau tidak mau akan mencari makanan. Jadi kalau dibilang sejatinya hidup kita ini sebenarnya ya mengikuti perintah. Nafsu itu setelah perintah. Jadi awal pertama perintah dulu, baru nafsu. Contohnya ya itu tadi.
Dikasih rasa lapar, akhirnya makanlah kita. Begitu lauknya enak, baru nafsu muncul. Apa nafsu bicara? Hajar aja, mumpung lauknya masih enak ini, ya kan? Walaupun perut kita sudah kenyang, kita hajar terus. Jadi disitulah sisipan nafsu itu, ya kan? Macam kita mau buang air, kita mau ke toilet, ya enggak. Siapa yang memberi rasa itu? Ada nggak orang mau ke WC? Nggak ada orang mau ke WC kalau Allah nggak beri rasa itu. Dikasih dulu rasa kebelet, sesak pipis, ya kan, sesak buang air. Akhirnya dengan rasa itu kita mencari toilet. Udah waktunya aku buang kotoran dalam perutku ini. Ya, siapa yang maha mengatur itu? Di situ ada afalnya Allah, ada kalamnya Allah. Allah bicara itu, tapi bicaranya dengan perintah-perintah. Ya, berarti tiap hari Allah ngomong dong. Ya ngomong itu kan ada di sifat 20 kalam. Tinggal kita bagaimana membaca. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tertulis, ada yang gak tertulis. Makanya kayak Al-Quran itu kan kitab yang tertulis. Nah, kitab yang gak tertulis itu yang bagaimana? Tanya diri kita nih, belajar kita. Ya, itu enak. Sama seperti tadi saya bilang, kalau mau coba DN, cobalah DN lah sekarang. Jam 9 DN. Ada yang mengikuti perintah, ada yang nggak mau mengikuti perintah, ya nggak? Orang-orang yang mengikuti perintah pasti dapat dayanya. Makanya banyak tuh berapa orang, bang saya DN dayanya beda bang, nggak kayak biasanya. Karena apa? Dia mengikuti perintah, ya. Saya juga menyuruh dengan dorongan Allah. Kalau nggak ada dorongan Allah, saya juga nggak ada suruh, ya kan? Tapi ketika saya suruh, Allah suruh saya tinggal nyampaikan. Saya nyampaikan, teman-teman baca. Habis itu manut. Nah, ketika manut dapat. Itu juga Allah sedang berbicara sebenarnya itu. Yang manut dapat, yang nggak manut nggak dapat. Ya kan? Apalagi? Banyaklah dalam hidup ini. Ada nggak orang mau tidur? Nggak ada orang mau tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Belum ngantuk bang. Siapa yang memberi rasa ngantuk? Iya kan? Siapa yang memberi rasa ngantuk? Kalau sudah ngantuk, perintahnya tidur. Tapi kalau kita belum ngantuk, ya berarti belum tidur perintahnya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus kita pahami, nih Allah yang ngomong, Allah yang bicara. Nah, tinggal kita latih. Kita latih kepekaan rasa itu, ya kan? Hebat kali ya bang, bisa bicara sama Allah. Ya bisa. Ya, cuman ini orang takut-takut mau memberikan. Padahal ini sudah jelas nih ayatnya ada kok. Ya kan? Dan dalam DN juga arahnya ke sana. Kita akan paham mana yang kalam Allah, mana yang kalam nafsu, mana yang kalam setan. Nah, itu lain lagi, ya kan? Makanya kita kenali dulu diri kita ini. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali mengenal diri dulu. Kenali diri dulu baru kenal Allah. Kenapa harus dulu? Diri dulu baru Allah. Kenapa nggak kenal Allah dulu baru diri? Nggak bisa kan? Rumusnya kan kenal diri dulu baru kenal Allah. Ya kan? Karena Allah itu gaib dan hanya bisa ditemui dengan yang gaib. Nah, kita kenalilah diri kita yang gaib ini. Yang dibilang jiwa, nafs, ya kan, diri sebenar diri. Nah, kalau kita sudah kenal kesadaran jiwa itu,
baru kita bisa menangkap kalam-kalam Allah tadi. Kita akan sangat peka. Ya. Makanya banyak pengamal zikir napas itu ya hidupnya lebih tenang. Kenapa ya bang? Saya udah sejak ngamalkan DN kok tenang. Ya karena apa? Sudah hidup dia. Dan di situ kita dalam kehidupan ini apapun masalah kita itu terbimbing, tertuntun. Kita akan ada penasehat, ya kan. Saya pernah baca pepatah apa satu hadis itu, entah hadis atau pepatah nggak ngerti saya. Apabila Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah lah yang jadi penasehatnya. Itu ada, itu saya pernah baca. Maknanya ya hidup kita dituntun oleh Allah. Karena ayatnya kan jelas itu. Kamilah yang mengilhamkan jalan kebaikan dan kamilah yang mengilhamkan jalan kefasikan. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Ya. Coba cari ayat itu, ada ayatnya. Jadi siapa yang memberikan ilham itu? Kalau sudah diberikan ilham itu kan enak hidup kita. Ya. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, ayo kita belajar. Memang ini di tempat lain gak ada orang berani bilang bisa bicara sama Allah. Ya. Takut orang mungkin. Ya, saya juga awal-awalnya takut juga, ya kan? Tapi ini jelas kok Al-Qur'annya. Ya kan? Masa sih Allah yang kita sembah tapi kita nggak bisa ngobrol, ya kan? Gimana? Kita menuhankan Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Bisa ngomong nggak sama Allah? Masa nggak pernah ngomong? Kan lucu rasanya. Ya nggak? Jadi harus sampailah kita ke situ. Kita belajar teruslah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.